lakukan sebelumnya. Tentunya pada kesempatan diskusi kali ini kita akan berfokus pada mengenali ancaman khususnya adalah bencana industri ya. Kita tahu beberapa waktu lalu mungkin kita sempat shock ya atau dikejutkan oleh prediksi-prediksi dari pemberitaan yang muncul di media tentang megatrust, kemudian juga berbagai bencana khususnya di Banten yang kemudian menimbulkan kekhawatiran. Gimana nih kalau terjadi bencana industri gitu ya, khususnya bencana kimia, kita siap nggak ya? Nah, mudah-mudahan nanti dari webinar hari ini kita bisa membuka wawasan ya, kemudian melakukan refleksi kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita udah siap atau belum. Nah, kemudian tentu pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu bahwa ternyata kita belum siap, strategi apa sih yang harus kita susun untuk kemudian kita memiliki serangkaian upaya untuk menuju kesiapan tersebut. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillah ya di tengah-tengah kita bersama telah hadir ada 3 narasumber. Yang pertama yaitu dari Ketua MKEK di wilayah Banten, Dr. Hendarto, spesialis THTKL. Kemudian narasumber kedua dari BMKG, Ibu Suci Dewi ASSI MSI sebagai subkoordinator bidang mitigasi gempa bumi. Kemudian ada dari Dr. Erdi Tehrisna Satyadi Mars MKK, ini pakar banget ya di bidang kesehatan kerja. Tadi juga video di awal sesi webinar kita sudah saksikan juga, luar biasa ya. Baik, dan tentunya tidak hanya narasumber ya yang akan nanti meramaikan diskusi pada pagi hingga siang hari ini, kita juga sudah ditemani oleh para panelis. Yang pertama ada Dr. Ediansah Mkes, yaitu Ketua Persi Banten. Kemudian ada Ketua Arsada, Dr. Giginanik Isnaini Mars. Kemudian ada Ketua ID Wilayah Banten tentunya Dr. Budi Suhendar, DFM, Spesialis Forensik Medical Legal Konsultan. Dan juga ada dari Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Raden Roro Sulestiorini. Baik, untuk itu mari kita pertama-tama saksikan dulu paparan terkait topik etika ya. Ini tidak lengkap kalau webinar itu tidak membahas etika. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya pada hari ini pun kita digerakkan oleh adanya nilai-nilai kepedulian ya. Tadi kita ingin mortalitas, morbiditas itu dapat kita tekan seminimal mungkin. Kenapa sih kita harus capek-capek ini ngumpul-ngumpul, kita harus concern bahwa ini akan terjadi dampak yang mungkin akan serius kalau kita tidak hadapi tidak siapkan dari sekarang ya. Tentu sebenarnya itu adalah dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang tercermin di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia ya. Untuk itu, materi pertama kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Ketua MKEK di wilayah Banten, Dr. Haji Hendarto, spesialis THTKL. Beliau ini pengalamannya banyak sekali ya. Kalau dilihat dari pengalaman organisasi sebenarnya ada juga nih yang terkait dengan unsur-unsur kesiapsiagaan bencana ya dok ya, yaitu beliau adalah pernah mengikuti Atlas Medical Pioneer di FK Unpad, ini terkenal banget ya. Kemudian juga ada hobi-hobi beliau yang luar biasa nih, pencinta alam, kemudian juga pencinta seni ya, paduan suara. Nah tentunya kalau di bidang organisasi kita udah hafal ya, beliau adalah Ketua Purna di wilayah Banten sebelum ini, kemudian juga dan sekarang memang menjabat sebagai Ketua MKEK di wilayah Banten. Jadi tentu di setiap webinar tidak asing ya kita dengan wajah Dr. Hen karena selalu bicara nanti tentang aspek etika. Baik, selamat pagi Dr. Hen. Selamat pagi Dr. Betty, ya. moderator. Baik, Dr. Hen di dalam aspek kebencanaan ini kan tidak lepas ya dokter dari aspek etika. Apalagi tadi kita sudah dengar bahwa pada kondisi bencana seringkali adanya over capacity sehingga nanti kita sebagai tim medis perlu mengambil keputusan yang etis. Nanti kita mungkin dihadapkan pada dilema etik mengenai kita harus memprioritaskan siapa nih untuk kita tolong. Nah di situ nanti aspek beneficence, aspek justice juga muncul ya dok ya. Iya betul. Baik.
Dr. Hen, saya persilahkan untuk memberikan materi. Baik, terima kasih Dr. Betty selaku moderator. Izin saya mempersiapkan sebentar materi saya dulu. Apakah sudah tampak? Halo? Belum Apakah terlihat? belum terlihat ya? Ya. Oke. Bentar. Ya, sudah. Sudah tampak ya. Saya mulai dari sebentar. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyapa dulu Ibu Kepala Dinas, Dr. Ati, juga Presiden-elek Dr. Adib, dan juga Ketua ID Wilayah Banten, Dr. Budi, dan juga para pembicara dan rekan-rekan sejawat sekalian, juga guru besar dan pemirsa partisipan yang ada di sini. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan etika dalam tanggap bencana seperti ini yang kira-kira yang akan saya sampaikan. Ini sebenarnya reminding saja. Saya yakin teman-teman sudah paham betul terkait dengan profesi bagaimana menyikapi adanya suatu bencana. Ini ilustrasi sedikit bagaimana tsunami di Aceh kira-kira memporak-porandakan daerah itu seperti ini, luluh lantak kira-kira. Baik, kita mulai dengan ini. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2007, bencana dikatakan rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan atau manusia, jadi campuran. Faktor alam, contohnya tsunami, ya kita ingat di Aceh, 230 korban di seluruh yang meluas di seluruh dunia, tapi Indonesia ada 170.000 korbannya. Di faktor manusia kita ingat tahun 87 tragedi Bintaro, satu kecelakaan kereta api, dan ini merenggut korban jiwa 156 manusia. Adapun bencana campuran berupa banjir yang terus terjadi entah sampai kapan, karena memang kita masih dihadapkan dengan situasi iklim dan infrastruktur yang masih terus diperbaiki ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana kalau ada satu bencana menimpa suatu negara. Dikatakan kerja aksi di Hyogo, suatu tempat di Jepang, mengisyaratkan ada 5 prioritas sektor kesehatan yang dipakai untuk menjaga ketahanan nasional terkait adanya bencana. 1, sektor kesehatan yang terkait adalah pengurangan risiko bencana. Kedua, kita juga harus menilai risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Ketiga, penggunaan budaya, inovasi, dan pendidikan sebagai pendekatan terhadap suatu kejadian bencana tadi. Dan keempat, reduksi faktor risiko serta penggunaan kesiapan bencana untuk respon dan pemulihan yang efektif. Ini secara internasional sudah disyaratkan. Ada persiapan, ada poin-poin yang harus ditekankan, yang harus kita fokus pada penanganan di sini. Lalu secara umum penanganan bencana ada 4 ya. Kita tadi sudah berangkat mendengar kata-kata preparedness ya. Tentu sebelum preparedness ada tahap mitigasi, kedua tahap preparedness tadi, ketiga tahap respon, dan keempat tahap pemulihan. Di masing-masing tahapan ini rupanya ada aspek etik yang harus kita sikapi, harus kita lihat seperti tadi ya Dr. Betty sudah singgung. Mari kita coba lihat secara umum saja. Pada etik pada tahap mitigasi ini tentunya suatu, maaf ini ketutup sebentar. Oke. Ya. Mitigasi adalah aktivitas untuk mengurangi, maaf ini saya cek dulu. Adalah mengurangi probabilitas kejadian bencana dan efek bencana. Tentunya dokter sendiri atau semua pihak yang terkait dengan kesehatan akan bekerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dari proses imunisasi, proses penghilangan faktor-faktor, lalu kesehatan lingkungan dan lain sebagainya kita persiapkan, termasuk sekarang ini ya kita coba mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, manakala contoh terjadi pada imunisasi, apa etik yang kita harus perhatikan bahwa imunisasi dilakukan,
tentu lebih memproteksi publik daripada dibandingkan menghormati otonomi individu. Dan vaksin untuk sekarang sedang dilakukan untuk COVID. Ini lebih memang kebijakan untuk memproteksi publik. Hak-hak otonomi individu masyarakat kadang-kala kesampingkan dulu untuk mendapat tadi cakupan yang lebih luas sehingga kekebalan masyarakat komunitas ini lebih dapat terjadi dan kita terlindung secara bersama. Tentu harus dihitungkan rasio resiko dibandingkan keuntungan harus dihitung dengan cepat. Ini tentu langkah-langkah yang strategis yang dicapai dan dalam rangka bekerjasama dengan pemangku kebijakan. Lalu kedua, etika pada tahap persiapan. Di tahap persiapan ini lagi-lagi otonomi agak dikesampingkan karena memang kita menganut prinsip justice. Manakala kita lihat, tahap persiapan adalah mempersiapkan respon terhadap segala bentuk bencana secara tepat dan tanggap. Di sini dokter yang terlibat, kita semua terlibat dan harusnya terlibat. Bagaimana kita menentukan tempat-tempat sumber daya, dukungan logistik dan sebagainya, termasuk obat-obatan itu harus kita tempatkan sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Dan ini tentunya harus berlaku prinsip justice, ya, berkeadilan di semua tempat kita sesuaikan dengan alokasi yang ada. Dan ini tentunya kondisi-kondisi otonomi individu secara etika dikesampingkan. Namun pada etika pada tahap respon yang berlaku adalah 4 prinsip etika: beneficent, non-maleficent, justice, dan satu lagi beneficent, non-maleficent, lupa satu lagi, maaf. Jadi 4 prinsip bioetika ini harus berlaku. Di mana mobilisasi dokter dengan cepat ini harus dilakukan, tentu dengan mempertimbangkan kemungkinan akses yang susah, ada hal yang jumlah tenaga yang harus dikirim ke sana. Lalu juga bagaimana proses triase, membagi pasien, menentukan pasien secara prioritas, ini juga etika yang harus dipertimbangkan terkait 4 etika tadi, dan kekurangan sumber daya manusia, sumber daya langka yang harus dimobilisasi sedemikian rupa. Ini satu di saat respon ini tidak bisa dipilihkan 4 etika ini berlaku, tapi nanti selanjutnya ada bagaimana kita menentukan etika yang minimal, ya, dalam kaitannya memilih dari 4 prinsip bioetika tadi seperti etika mana yang kita akan dahulukan. Lalu tahap keempat, etika pada tahap pemulihan. Sekali lagi, pertahankan 4 prinsip etika, disesuaikan dengan kebutuhan baru, kondisi yang baru, pasien ada yang korban ada yang selamat, ada yang tidak selamat, ada yang sakit dan cacat dan sebagainya. Tentu ini butuh ada penanganan yang lebih lanjut dan seyogyanya menganut prinsip-prinsip bioetika dan penanganannya dilakukan secara holistik. Saya akan berusaha cepat. Nah, dilema etis ini terjadi pada saat triase. Ya, pada saat triase tadi kita sudah sempat singgung di fase respon. Pertolongan pertama dalam hal ini harus dilakukan dan di mana kita memilih korban dan untuk dimungkinkan kesempatan hidup lebih lanjut. 2 prinsip yang berlaku di sini, beneficent dan justice. Beneficent dikatakan bahwa status medis pasien menjadi acuan pertama. Itu yang disarankan dan sudah tercakup dalam World Medical Association bahwa pasien lebih dulu adalah berdasarkan status medis, tidak secara kognitif. Harus piawai di sini tentunya ada kedokteran emergensi yang lebih siap menentukan status medis korban. Lalu Kodeki 2012 pasal 10 itu menjadi pedoman untuk kita, menyatakan tiap dokter wajib hormati hak pasien atas pelayanan medis dan perawatan tanpa membedakan ras, agama, suku, pangkat ataupun ada bayaran, katakanlah gitu. Ini satu hal yang kita perhatikan. Sekali lagi diingatkan status medis menjadi acuan kita. Ini memang debating pada saat pelaksanaannya nanti, tapi setidaknya acuan etikanya kita pegang dulu. Justice sebagai acuan pada saat triase. Prinsip rationing ini menjadi satu hal yang penting karena terkait dengan triase tadi memang kita secara umum harus melakukan penanganan prioritas terhadap korban. Tapi adil ini lebih ke arah mana yang memungkinkan pasien
memperoleh kesempatan lebih hidupnya lebih panjang. Dan prinsip rasional ini dibenarkan secara etik, tidak ada masalah, dan tentunya dengan prinsip memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, ya. Jadi adil dalam hal ini tidak pukul rata terhadap prioritas pertolongan, tapi mana yang lebih dimungkinkan memberi kesempatan hidup para korban yang terkena bencana. Nah, pada saat riset, tentu ini riset atau penelitian menjadi kesempatan pembelajaran untuk kita semua. Ya, banyak hal yang kita bisa pelajari, baik bencana itu sendiri ataupun proses dan akibat dari bencana. Penting pada saat riset menyangkut manusia, yaitu menempatkan informed consent. Pada kondisi underdurus, ya sudah dinyatakan tidak proses informed consent yang harus dilakukan, apalagi ini menyangkut manusia yang sebetulnya masih kita jaga martabatnya. Dan proses penelitian harus dilakukan setelah penelitian dan tentunya harus lolos kaji etik atau ethical review dari lokal ethical guide setempat, gitu ya. Jadi harus lolos uji penelitian. Kode pasal 6 2012 mengatakan bahwa setiap dokter yang melakukan penelitian harus ikut kaidah yang ditentukan. Jadi saya ingatkan teman-teman untuk melakukan penelitian ini harus lolos kaji etik dulu. Pada masalah intervensi medis, WMA mensyaratkan bahwa bila pasien tidak sadar, maka informed consent didapatkan dari keluarga atau yang mewakilinya. Kodeki pasal 5 menyatakan setiap perbuatan dokter yang dapat melemahkan daya tahan pasien wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarga. Apabila keluarga tidak ada, sementara intervensi harus dilakukan, maka pasien dianggap setuju kecuali apabila pada situasi yang sama sebelumnya pasien telah memilih untuk menolak intervensi. Ya, jadi ada pernyataan sebelumnya bahwa pasien tidak mau dilakukan apapun untuk penanganan kondisi kesehatannya, ya tentu ini harus kita hormati. WMA menyatakan bahwa waktu ini berkejaran pada saat bencana. Jadi apabila tidak ada waktu yang cukup, maka dokter memprioritaskan prinsip non-malefisien daripada otonomi. Apabila pasien masih menolak, boleh diperiksa kesehatan mental penderita. Jadi di sini pasien dipilihkan yang terbaik untuk kesehatan maupun keberlangsungan hidupnya oleh dokter, ya. Jadi kita pilihkan itu. Tapi apabila pasien menolak, nah tentu ini kita konsulkan dulu kepada kesehatan mentalnya. Namun kalau pasien dalam kondisi tidak sadar dan kita boleh memilih prinsip non-malefisien tadi untuk menyelamatkan korban tersebut. Lanjut, menjaga standar pelayanan. Bahwa pada WHO dalam panduannya dalam Hospital Preparedness for Emergencies menyatakan bahwa penanganan korban sesuai dengan prinsip etika minimal. Ya, etika minimal itu seperti apa? Tadi ada 4 prinsip etika, etika yang harus dipilih. Tapi kalau tidak bisa semuanya, kita pilih satu yang mendekati sesuai dengan kondisi yang berlaku di saat itu. Kita tahu bahwa petugas sudah bekerja secara maksimal, bahkan terkena dampak pula. Ada hal yang diarahkan, pegang prinsip beneficent, justice, dan otonomi. Namun, Kodike pasal 2 menyatakan, dalam situasi fasilitas pelayanan kesehatan tidak optimal akibat bencana, pengambilan keputusan profesional wajib. Nah, keputusan profesional ini yang seperti apa, tentu teman-teman sudah bisa merasakan berpikir. Keputusan profesional itu adalah suatu hal yang harus dilakukan terkait dengan kerja kita, tugas kita sehari-hari sebagai dokter. Keputusan profesional wajib dilakukan dengan disertai perilaku profesional terbaik dokter demi kepentingan terbaik dokter. Jadi itu yang ada di Kodeki dinyatakan bahwa upaya maksimal sudah tertulis di Kodeki pasal 2. Lalu keselamatan dan kesehatan tenaga medis. Bagaimana pada saat kesehatan medis petugas yang bisa melakukan upaya penanggulangan atau bantuan medis. Kodeki pasal 20 menyatakan setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya untuk memastikan bahwa dirinya tetap layak berpraktek. Pada keadaan normal itu sudah disyaratkan. Dan bagaimana dengan situasi bencana? Dengan mengasumsikan bahwa berkurangnya satu dokter akan berdampak berat pada penanggulangan bencana.
Karena tentunya ada banyak korban-korban yang harusnya bisa ditolong, tapi karena kehilangan satu dokter atau beberapa dokter, jadi korban tidak dapat segera dibantu. Tentu ini menganut pada pasal 8. Dokter sedang bertanggung jawab terhadap pasien dan dirinya, tapi juga terhadap teman sejawatnya. Jadi harus saling mengingatkan, dan ditambah juga pasal 18 bahwa setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Cakupan pasal di sini mengisyaratkan bahwa dokter pun harus tolong menolong, harus saling mengingatkan bahwa dia harus sehat dulu, dia harus mampu menjaga kondisinya, dan itu diingatkan oleh teman sejawatnya. Sehingga pada saat melakukan pertolongan dokter dalam kondisi yang terbaiknya. Itu kira-kira yang harus diperhatikan. Dan selanjutnya, rencana penanggulangan bencana nasional, tentu ini suatu hal yang harus dilakukan seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa dalam kondisi bencana sektor kesehatan pasti paling yang terdampak. Perlu rencana tanggap darurat yang komprehensif, multisektoral, harus bekerja sama. Dan dokter baik secara pribadi maupun secara organisasi harus ikut terlibat melalui organisasi profesi dan berkoordinasi dengan sektor lain, dengan bidang lain. Itu kerjasama secara komprehensif. Itu juga disarankan di Kodeki bahwa pasal 13 mengisyaratkan setiap dokter harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Namun bahwa yang mengemuka di sini bahwa prinsip humanitarian, semua demi kemanusiaan, tidak ada udang di balik batu, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan agama, tidak ada kepentingan ekonomi, itu harus dijaga betul. Tidak ada udang di balik batu, semua hanya melulu untuk humanitarian. Tentu ini bidangnya Dr. Budi, juga Dr. Betty. Selain manusia yang masih bisa dibantu, untuk korban atau jenazah tentu ada istilah residual dignity. Kita harus menjaga kehormatan dan martabat manusia, itu sesuai dengan Kodeki pasal 8. Kita harus melakukan identifikasi korban melalui metode DVI, ya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di forensik, sehingga korban bisa dikembalikan ke keluarganya, diselesaikan status administrasinya, sehingga secara hukum bisa dimakamkan dan dilakukan proses-proses pemakaman dengan baik sesuai dengan agama yang dianutnya. Dignity, residual dignity. Nah, lalu bagaimana pada saat ada dilema ini? Secara umum etika di sini bisa dipakai. Teori etika sebagai landasan bertindak pengambilan keputusan. Ada 3 teori. Ini secara umum disebutkan ada etika deontologis, etika utilitarianisme, dan etika keutamaan. Etika deontologis dikatakan bahwa etika berdasarkan kewajiban. Bahwa kewajiban pada tindakan untuk berbuat baik, berkemauan baik, dan kesadaran penuh dari pelaku. Jadi ini kewajiban. Kalau dokter yang sudah disebut dokter, profesi dokter, sudah kewajibannya menolong manusia, membantu umat manusia. Ada unsur compassion, ada unsur respect, dan ada unsur yang lainnya yang mengikutinya. Itu etika deontologis bisa dijadikan pegangan untuk menjadi dasar kita bertindak. Lalu kalau kita galau di proses etika deontologis, kita bisa melihat etika utilitarianisme. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi pendekatan the greatest good for the greatest number. Ada perbuatan lebih baik untuk jumlah yang lebih banyak. Jadi prinsip-prinsip mengedepankan hasil yang lebih banyak itu bisa dipakai sebagai pegangan. Lalu etika keutamaan lebih fokus pada pengembangan karakter pada diri setiap orang. Di sini pengambilan tokoh, ya, di mana pengalaman hidup dari masyarakat dan tokoh teladan tokoh besar dalam menghadapi persoalan hidup, dan dia selesai mengarungi itu terkait dengan poin-poin atau hal tentang kesetiaan, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Ini juga bisa dijadikan pegangan untuk pengambilan keputusan secara etik. Nah ini. Kalau tadi kita lihat dokter, tenaga kesehatan, bagaimana WHO menempatkan etika pada saat keadaan bencana. Jadi saya ambilkan dari bagaimana WHO menempatkan etik pada penanganan COVID-19, ya. Dan ini panduan etis ini dapat dipertanggungjawabkan secara etik untuk 2 hal, 2 pihak, yaitu 1 pelayan kesehatan, 1 lagi pengambil keputusan, ya.
Bahwa pertama, pelayanan kesehatan harus melihat 4 aspek, yaitu equality, di mana prinsip persamaan dengan setiap keinginan orang harus diperlakukan sama. Ya, orang harus mendapat hak sama, mempunyai kesempatan sama, mempunyai pembagian yang sama terhadap sumber alat dan sumber daya yang langka. Ya, yang kedua adalah utility atau prinsip manfaat, di mana alokasi sumber daya langka digunakan untuk manfaat semaksimal mungkin demi keselamatan orang banyak. Jadi ini upaya pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin menjadi pegangan untuk pelayan kesehatan. Lalu ketiga, the worst of, prinsip prioritas bagi yang terburuk, memberikan satu sarana diprioritaskan sebagai pasien yang paling membutuhkan secara medis. Ya. Keempat adalah prinsip prioritas bagi yang bertugas. Alokasi sumber daya diprioritaskan bagi yang mampu menyelamatkan lebih banyak orang. Betapa sumber-sumber ini harus dikelola sedemikian rupa, tepat, akurat, dan lebih besar manfaatnya sehingga dimungkinkan penyelamatan pasien atau korban lebih banyak lagi. Itu untuk pelayanan kesehatan. Kedua adalah untuk penentu kebijakan. Ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Harus transparan. Jadi mengungkapkan keputusan yang diambil secara transparan, juga dasar keputusannya diberikan. Misalnya bagaimana pemerintah memberikan informasi tentang besarnya kerusakan dan korban, termasuk juga sumber daya yang ada. Itu tentu harus dibuka secara transparan. Lalu kedua, prinsip inclusiveness atau inklusivitas, bahwa keputusan yang diambil harus terbuka untuk direvisi. Jadi maksudnya bahwa sejauh ini pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan kritik, apalagi ini menyambut pandemi, semuanya serba cepat berubah. Tentu hal-hal yang terkait dengan informasi di lapangan harus cepat disampaikan dan diambil keputusan. Ketiga, konsistensi. Dikatakan bahwa semua orang dalam kategori sama diperlakukan dengan cara yang sama. Misalnya bagaimana akses masyarakat mendapat bantuan sosial. Itu juga harus ada suatu perencanaan yang baik terkait dengan etika di penentu kebijakan. Yang terakhir adalah akuntabilitas, bahwa penentu kebijakan harus mampu memberi alasan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Memang pada saat pandemi atau saat bencana, teori kadang-kala jadi terlupakan, aturan berubah cepat. Tapi mudah-mudahan etika masih bisa menjadi pegangan kita bersama. Dan ini sebaris kata yang saya ambil dari Sam Tabrisi. Tak ada waktu yang lebih akurat selain waktu Tuhan. Betapa akuratnya sehingga segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya dalam bayangannya. Tidak lebih cepat sedetik sebelumnya, tidak pula sedetik kemudian. Bagi setiap manusia, ada waktu untuk jatuh cinta dan ada waktu untuk mati. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.